Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Mari setiap kita, kalian yang ada di rumah, kita siapkan hati untuk boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Bahkan kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya meminta kita semua berdiri, yang ada di rumah meminta untuk berdiri. Kita mau mendasarkan ibadah ini pada satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan mengambil saat teduh. Amin. Kita akan berdoa, akan dipimpin oleh Miss Cindy. Mari kita semuanya berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini. Kalau sebentar kami mau memuji menyembah Engkau, Tuhan yang persiapkan hati kami Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan kita pujikan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kaulah 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 Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah
Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita sama-sama berkumpul kembali. Kita mau memuji nama Tuhan dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum lebih jauh kita belajar dari firman Tuhan yang ingin kita renungkan pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih menolong kami, Tuhan masih menjaga kami, dan sebentar ya Tuhan kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami rindu kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Kiranya firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini boleh meneguhkan iman kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tema kita hari ini yaitu Created to Become Like Christ. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya sedikit cerita tentang pertemanan saya dengan teman saya ketika kuliah di sekolah teologi. Saya berteman sama dia itu di saat mungkin sekitar tingkat 2 atau semester 3, semester 4. Kita mulai dekat dan kita sering pergi bareng, makan bareng, pokoknya semuanya, apalagi tinggal di asrama pastinya sering ketemu. Pagi, siang, malam bisa ketemu gitu. Nah, tapi teman-teman, ada satu hal yang bisa dikatakan aneh dalam tanda kutip ya. Kami sering melakukan hal yang aneh. Hal aneh yang seperti apa sih yang kami lakukan? Yaitu kami selalu membeli barang yang sama. Mulai dari baju, tas, bolpen, dan barang-barang lainnya. Kami sering membeli barang yang sama. Ketika teman saya membeli barang yang baru, ketika saya tidak ada, pasti ketika saya melihatnya, kalau menurut saya itu lucu, saya pasti akan membeli barang tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika saya membeli barang yang tidak dimiliki oleh teman saya, pasti nanti suatu saat ketika dia melihat barang tersebut, pasti dia, kamu beli di mana? Di toko mana? Saya juga mau beli. Dan kira-kira seperti itulah yang terjadi di dalam relasi kami. Bahkan akhir-akhir beberapa waktu kemarin, saya membeli di toko online holder handphone. Biasanya saya gunakan untuk kalau misalnya lagi video call atau misalnya lagi nonton. Dan ketika teman saya melihat ini, dia berpikir, itu kamu beli di mana? Berapa? Di toko mana? Kamu harus kasih saya. Karena saya harus mau beli di mana toko yang kamu beli. Pokoknya harus sama. Itulah yang kami lakukan. Nah, teman-teman, ketika kami memiliki barang yang sama, ketika kami membeli barang yang kami sama-sama punya, kami merasa bahwa ketika kami memilikinya ada kesenangan tersendiri di dalam hati kami. Ada sesuatu hal yang menyenangkan di dalam diri kami ketika kami memiliki barang yang sama. Itu menurut kami. Saya nggak tahu menurut teman-teman. Nah, teman-teman, saya rasa kita mungkin tanpa kita sadari melakukan hal yang sama gitu. Bahkan mungkin ada yang sering melakukan, mungkin ada yang hampir sama dengan apa yang saya lakukan dengan teman saya. Misalnya ketika kita menyukai seseorang, kita contohnya misalnya teman, kita punya pacar, kita punya idola, tanpa kita sadari itu kita ingin meniru apa yang mereka punya, meniru kebiasaan mereka dan lain sebagainya, entah itu kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang buruk. Kita berusaha menyamakan diri kita dengan diri mereka.
Kita berusaha ingin sama, tampil seperti mereka. Seharusnya kita pun demikian kepada Tuhan. Kita juga harus belajar meniru, meneladani apa yang Dia lakukan, apa yang menjadi karakter Tuhan. Oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, kenapa kita manusia perlu atau harus meniru apa yang ada dalam diri Kristus? Melalui pembacaan firman yang sudah kita bacakan tadi, kita diingatkan, kita sama-sama semua kita diingatkan bahwa apa? Sejak semula Allah sudah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Semuanya adalah rancangan Allah untuk mencapai apa? Tujuannya untuk kemuliaan Allah. Allah memilih dan menentukan kita sejak kekekalan, atau jauh sebelum dunia ini dijadikan. Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Tuhan memilih kita untuk menjadi umatnya. Itu tadi yang kita bacakan di ayat 29. Nah, di ayat 30 mengatakan bahwa semua orang yang sudah dipilihnya, yang sudah ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Nah, teman-teman, panggilan ini bukan hanya sekedar panggilan secara lahiriah. Kita dipanggil, kamu ayo ke sini, bukan. Tetapi panggilan yang dimaksudnya adalah panggilan secara batiniah atau hati kita. Di dalam Matius 22 ayat 14 mengatakan bahwa sebab banyak dipilih tetapi sedikit yang dipanggil. Dan ini merupakan panggilan yang pasti suatu saat akan terlaksana. Mungkin sekarang sebagian orang belum terlaksana hal demikian, tetapi suatu saat, kalau memang dari awal Tuhan sudah memilih orang tersebut, suatu saat itu akan terrealisasi atau terlaksana di dalam hidup orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Dan panggilan itu akan terjadi ketika apa? Orang yang dipanggil itu meresponi panggilan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Gimana caranya? Yaitu melalui Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hati orang yang dipilih oleh Tuhan, yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Itulah yang membuat seseorang mampu merespon panggilan Tuhan di dalam dirinya. Itu bukan karena usaha manusia, bukan karena keterlibatan manusia itu sendiri, bukan. Tetapi semua itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam hidup manusia. Kita dipanggil, kita ditentukan oleh Tuhan, lalu kita meresponnya. Responnya dari mana? Yaitu melalui peran Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Itu yang membuat kita dimampukan untuk merespon panggilan Tuhan di dalam diri kita. Dan teman-teman, setelah kita dipanggil, maka kita juga dibenarkannya. Semua orang yang dipanggil dengan berhasil, maka mereka juga akan dibenarkannya. Apa artinya dibenarkan? Artinya kita semua sebagai manusia yang berdosa, yang tidak layak ini menjadi dilayakkan. Kita dihapuskan kesalahannya dan diterima sebagai orang yang benar di dalam Kristus, yaitu melalui kematiannya di kayu salib. Nah, setelah kita dibenarkan karena kematiannya, karena kebangkitannya, maka kita juga akan dimuliakan. Karena Tuhan Yesus telah berhasil mengalahkan maut oleh kematiannya dan juga kebangkitannya dari antara orang mati, sehingga tidak ada suatu kuasa pun yang dapat menghalangi jiwa kita, menghalangi kita untuk mendapatkan kemuliaan di dalam Dia. Ini semua adalah karya Allah yang dilakukan bagi setiap kita yang dipilih oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan. Ia memilih dan memanggil kita untuk menjadi umatnya. Tidak ada, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada peran manusia gitu. Nggak ada peran manusia satupun di dalam dia. Tetapi itu semua adalah pekerjaan Allah bagi manusia, yaitu Roh Kudus yang bekerja di dalam hati manusia, sehingga manusia dimampukan untuk merespon hal demikian. Merespon panggilan Tuhan di dalam diri semua manusia yang dipilih oleh Allah. Nah,
teman-teman, setelah kita tahu hal ini, kita tahu jelas bahwa kita adalah umat pilihannya. Dan kita juga dipanggilnya menjadi orang yang percaya kepadanya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan sebagai umatnya? Yaitu hidup menjadi serupa dengan Dia. Yang harus kita lakukan adalah hidup menjadi serupa dengan Dia. Hidup dengan meneladani Kristus, karena itu adalah keinginan utama Allah di dalam diri setiap kita. Tadi saya katakan bahwa yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dipilih, dipanggil, ditentukan oleh Allah, kita harus meresponnya. Untuk apa? We become like Christ. Kita harus menjadi serupa dengan Dia, menjadi serupa dengan Kristus. Teman-teman, menjadi serupa dengan Kristus artinya adalah pikiran kita, perbuatan kita, bahkan perkataan yang keluar dari mulut kita memancarkan sifat dan karakternya. Karakter siapa? Karakter Allah tentunya. Sebagaimana Kristus adalah kudus, kita pun harus hidup dalam kekudusan. Dia yang penuh kasih, kita pun harus hidup juga dengan penuh kasih. Sebagaimana Kristus setia, kita juga harus setia. Kita sebagai ciptaannya, kita juga harus hidup di dalam kesetiaan. Dia juga yang murah hati, maka kita juga harus menjadi orang yang murah hati. Kristus yang sudah mengampuni kesalahan kita, kita pun harus mengikuti teladannya, yaitu belajar mengampuni orang lain. Dia yang selalu bersikap adil, kita pun juga harus bersikap adil. Artinya apa? Kita tidak memikirkan hal-hal yang curang atau hal-hal yang mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Dia yang selalu peduli dengan kita. Kita juga harus belajar peduli, menolong orang lain. Kita harus melakukan hal yang sama. Kita harus memiliki hati yang peduli untuk menolong orang lain. Sebagaimana Dia adalah Tuhan yang sabar, kita juga harus mengikuti kesabaran yang dimiliki oleh Tuhan. Ini semua hal yang harus kita teladani dari Kristus. Ada banyak hal lain yang harus kita teladani dari Kristus. Mungkin ini yang saya sebutkan tadi itu sebagian, tetapi ada banyak hal lain lagi yang kita bisa teladani dari Kristus. Nah, teman-teman, ketika saya menjabarkan hal di atas tadi, bagaimana kita harus hidup serupa dengan Dia, saya tahu dan saya juga menyadari bahwa semua yang saya jabarkan tadi itu sesuatu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan. Semua orang sedang berjuang untuk hidup menjadi serupa dengan Kristus, termasuk saya. Teman-teman, di dalam perjalanan hidup saya tahu jelas bahwa hidup menjadi serupa dengan Kristus artinya saya harus hidup dengan penuh kesabaran. Tetapi pada kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari, karena hal-hal tertentu terkadang seringkali membuat saya tidak sabar, mudah emosi, dan akhirnya mungkin melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saya mungkin menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar saya. Menjadi serupa dengan Kristus tampaknya menjadi hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Dalam keterbatasan kita ini, kita menyadari bahwa menjadi serupa dengan Kristus adalah sebuah proses yang akan selalu kita hadapi sebagai anak-anaknya. Dan di sini kita boleh bersama-sama menyadari bahwa kita perlu anugerah Tuhan untuk menjadi serupa dengan Dia. Kita tidak dapat langsung berubah total ketika kita dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, kita bertobat, kita percaya Tuhan dan sebagainya. Kita nggak langsung berubah 100%. Ada proses yang harus kita lewati. Ada kalanya kita terjatuh lagi, terjatuh lagi.
ada kalanya kita gagal untuk meneladani sifat dan karakter Kristus. Sebagian dari kita juga mungkin pernah merasakan atau mengalami hal yang sama. Sebagai contoh, kita tahu menjadi serupa dengan Kristus artinya apa? Kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh mencuri. Kita tidak boleh berkata kasar. Tetapi justru pada kenyataan kehidupan kita, pada realita yang sesungguhnya, kita seringkali berbohong pada keluarga, pada teman, pada guru di sekolah mungkin. Kita mengambil barang orang lain tanpa izin. Kita menyontek tugas saat ujian. Apalagi semasa-masa Habel, ada banyak godaan yang membuat kita tidak serupa dengan Kristus. Kita yang sering terus-menerus berkata kasar dalam games ketika kita memainkan games, tanpa kita sadari, keluarlah kata-kata yang kasar dari mulut kita. Atau dalam hal lain, kita tahu menjadi serupa dengan Kristus artinya kita harus hidup di dalam kasih dengan penuh kesabaran. Namun sekali lagi, dalam realita yang sesungguhnya, seringkali kita tidak menunjukkan hal demikian. Kita tidak menunjukkan hal demikian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terhadap keluarga, teman-teman, guru, bahkan dimanapun kita berada. Ketika orang lain membuat kita kesal, kita menjadi emosi. Dan akhirnya, hal yang kita lakukan adalah hal yang kurang baik. Kita menyakiti hati orang lain, menyakiti hati orang yang ada di sekitar kita, menyakiti orang yang kita kasihi, yang kita sayangi. Kita gagal untuk menjadi serupa dengan Kristus. Teman-teman, hal ini adalah hal yang saya ingin mau tekankan. Bahwa menjadi serupa dengan Kristus, kita perlu memperjuangkan hal ini. Kita membutuhkan yang namanya komitmen. Kita membutuhkan komitmen yang kuat, yang teguh dari dalam diri kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa ini bukan hal yang mudah. Tapi jika kita memiliki hati yang sungguh-sungguh dan mau berjuang, mau berkomitmen untuk hidup serupa dengan Kristus, maka Dia adalah Allah yang telah memilih kita, yang memanggil kita menjadi anaknya. Dia juga yang akan menolong kita, menyertai kita, dan memberikan kita kekuatan untuk dapat hidup melakukan kehendak-Nya. Ketika kita jatuh ataupun lemah dalam meneladani apa yang Tuhan ajarkan, di situ pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan yang menolong dan menyertai kita semua. Teman-teman, hari ini kita semua, gak cuma kalian, saya, kita semua, hari ini kita sama-sama diingatkan. Kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang serupa dengan Dia, sesuai dengan tujuan dan rencana Allah dari awal, yaitu kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Itu hal yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang sudah dipilih, sudah dipanggil oleh Tuhan. Maukah engkau hidup menjadi serupa dengan Dia? Maukah kita belajar? Mau kita mengubah? Maukah kita meneladani apa yang Tuhan sudah ajarkan buat kita? Maukah kita semua
hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Silakan dijawab di dalam hati kalian masing-masing. Maukah engkau hidup menjadi serupa dengan Dia? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami boleh hidup menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan sudah memilih kami, Tuhan juga sudah memanggil kami menjadi umat yang Engkau kasihi. Ampuni kami Tuhan jika sering kami gagal untuk meneladani Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetapi hari ini kami mau berkomitmen ya Tuhan untuk mau hidup serupa dengan Kristus di setiap aspek kehidupan kami. Kami mohon pimpinan Tuhan supaya kami dimampukan untuk dapat hidup menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan, bantu anak-anak-Mu. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, kuatkan mereka supaya mereka di masa muda mereka mampu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkati waktu kami selanjutnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.